Kitab Yesaya bab 38 menceritakan suatu peristiwa begini, yaitu Raja Sinaki, atau Raja 11-11 Jia, sedang sakit parah. Raja Yehuda, 11-11 Jia, sedang sakit parah. Hampir saja dia mati. Pada saat itu, Nabi Yesaya datang menemui dia dan berkata, "Beginilah perkataan Tuhan, sisakan hidupmu untuk keluargamu, karena engkau akan mati dan tidak akan hidup lagi." Maksudnya, raja ini akan segera mati. Sebab Tuhan telah mengumumkan bahwa 11-11 Jia akan mati, tidak akan hidup lagi. Tuhan sudah menyatakan hal itu. Jadi, apakah masih ada ruang untuk perubahan? Apakah ada kesempatan untuk kehidupan yang pulih kembali? Ah, luar biasa. Tuhan telah mengumumkan, sisakanlah hidupmu. Engkau akan mati, tidak akan hidup lagi. Tuhan sudah memutuskan demikian. Namun, yang ajaib adalah, Sin 11 sedang berdoa kepada Tuhan. Tak disangka, Tuhan melihat air matanya. Lalu 11-11 Jia berbalik mendekat kepada Tuhan dan berdoa. "Tuhan, ingatlah aku yang telah berjalan di hadapan MU dengan hati yang tulus dan murni. Aku telah menaati segala yang engkau anggap baik." Ah, 11-11 Jia, dengan doa yang sederhana, meminta Tuhan untuk mengingat segala kebaikan yang telah dilakukannya. Dan ia rela menaati semua perintah Tuhan. Selain itu, di hadapan Tuhan, ia adalah orang yang sempurna. Lalu 11-11 Jia pun menangis. Pada saat itu, Tuhan, pemberi karunia kita, firman-Nya disampaikan kepada Nabi Yesaya, katanya, "Kembalilah dan sampaikan kepada umatku, 11-11 Jia, bahwa Tuhan, Allah nenek moyangmu Daud, berkata, Aku mendengar doamu, dan melihat air matamu. Lihatlah, aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga, engkau harus pergi ke bait suci Tuhan. Aku akan menambah umurmu 15 tahun. Aku akan menyelamatkanmu dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Demi namaku dan demi utusanku, Daud, aku akan melindungi kota ini." Berikut adalah pertanda dari Tuhan untukmu. Sebagai bukti bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Perhatikanlah. Aku akan membuat bayangan matahari pada jam matahari, Ahas mundur 10 tingkat. Jadi bayangan hari yang bergerak maju itu, benar-benar mundur pada jam matahari. Ibarat matahari yang seolah mundur waktunya. Ah, seperti itu, artinya, bayangan seharusnya semakin panjang. Tetapi, ketika hari hampir berakhir, bayangan matahari yang hendak terbenam, seharusnya semakin panjang. Tapi sekarang bayangan itu benar-benar mundur, menjadi semakin pendek. Misalnya, ketika hari mulai gelap, bukankah saudara-saudari melihat bahwa bayangan manusia seharusnya semakin panjang? Karena matahari terbenam ke barat? Tetapi, untuk membuktikan bahwa Dia akan menyembuhkan Raja Hizkia, Dia membuat bayangan matahari itu tidak semakin lebar, melainkan mundur. Bukan semakin panjang, melainkan semakin pendek, semakin pendek. Ah, turunlah sebanyak 10 tingkat. Ini menunjukkan Dia pasti menyembuhkan Raja Hizkia. 11-11 Jia segera jatuh sakit. Hampir saja dia mati, dan segera akan mati. Tuhan berfirman, pada hari ketiga, 11-11 Jia harus kembali ke bait suci Tuhan. Yakni, ia harus pergi ke bait suci untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, yang berkata, korban itu, yaitu menyerahkan barang-barang lamamu kepada imam untuk dipersembahkan, sebagai penebusan atas dosa-dosamu, dan sebagainya. Karena sejak Tuhan menyembuhkan 11-11 Jia, maka pada hari ketiga 11-11 Jia, setelah ia sembuh, ia dapat pergi ke bait suci untuk mempersembahkan korban. Demikian pula, jika kita sembuh dari penyakit, maka kita harus datang ke mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itulah rahasianya. Ah, ini adalah belas kasihan Tuhan kepada manusia. Ketika kita merasa nyawa hampir berakhir, tapi jika Tuhan menghendaki, kita memohon kepada Tuhan. Mungkin anugerah kita masih menumbuhkan hati yang penuh belas kasihan, menambah umur kita, bahkan membiarkan kita hidup sampai hari nenek moyang pun belum tentu tahu. Semoga kemuliaan bagi Tuhan, karena Bapa kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Amin.